Assalamualaikum teman-teman, makasih udah mengikuti video ini. Ayo belajar fisika. Hai, gimana karantina kalian di rumah? Udah habis berapa botol nih hand sanitizer-nya? Terus di rumah sedia semprotan disinfektan nggak? Anyway, ngomongin masalah semprot menyemprot, kita harus berterima kasih loh kepada Bernoulli dan para fisikawan yang telah menemukan prinsip-prinsip fluida. Jadi, sekarang kita bisa menikmati berbagai hal hasil penerapan dari prinsip fluida seperti semprotan disinfektan tadi, pabrik kita, pompa air di rumah, sampai turbin angin dan pesawat terbang. Loh, kok turbin angin, pesawat, bukannya fluida itu cairan? Semua yang mengalir, baik cair maupun gas, dia termasuk fluida. Jelas, air, susu marjan, dan udara termasuk dalam fluida. Lah, emang udara bisa ngalir? Oke, kita lihat video ini. Di video ini Miss Mori mencampurkan soda api dan cuka, terus gas yang dihasilkan dari campuran tadi seakan-akan dituangkan ke gelas yang isinya lilin yang nyala. Akibatnya lilin itu padam gara-gara gelas yang udah nggak ada oksigennya, tapi dipenuhi sama gas soda api tadi. Terus pas Miss Mori ini menumpahkan semua gas soda api dari gelasnya, lilinnya sekarang bisa menyala lagi. Nah, jadi walaupun nggak kelihatan jelas, udara bisa mengalir dan bisa kita tumpahkan kayak air dikit. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang fluida ideal, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Meskipun kita tinggal di physical universe, ketika kita menjelaskan konsep-konsep fisika, terkadang kita harus berpura-pura bahwa sesuatu hal tidak terjadi. Begitu juga ketika kita membahas tentang fluida. Ya, ketika fluida itu bergerak, dia sangat dinamis, dan banyak sekali hal yang terjadi pada fluida tersebut dalam waktu yang sama. Jadi, untuk memudahkan kita belajar fluida, nggak apa-apa lah ya kita berpura-pura. Kita anggap saja fluida yang kita pelajari ini adalah fluida ideal. Tapi you know lah, di dunia ini nggak ada yang ideal kan? Yang pertama, mari kita anggap fluida yang kita pelajari ini adalah fluida yang tidak termampatkan. Artinya, jika fluida ini kita beri perlakuan, maka volume dan massa jenisnya tidak akan berubah. Yang kedua, kita berasumsi bahwa aliran fluida yang kita pelajari adalah aliran luminer. Artinya, aliran yang mulus dan lurus. Yang ketiga, kita anggap fluida ini tidak memiliki viskositas alias kekentalan. Fluida yang mengalirnya mudah seperti air, itu viskositasnya rendah. Tapi kalau mengalirnya susah seperti oli, madu, sirup, itu berarti viskositasnya tinggi. Dan ini bukan fluida ideal. Gaya gesekan pada benda bergerak. Viskositas juga dapat membuat apa yang kita bahas akan menjadi lebih rumit. Maka dari itu, kita abaikan saja ya. Ketika fluida mengalir, volume air yang mengalir pada setiap detiknya sering kita sebut dengan debit. Ketika fluida mengalir, volume air yang mengalir pada setiap detiknya sering kita sebut dengan debit. Debit ini dilambangkan dengan huruf kapital Q dan satuan internasionalnya adalah meter kubik per second. Nah, karena volume itu adalah luas penampang dikali tinggi, maka persamaannya dapat diuraikan seperti berikut. Jadi, V-nya kita ganti dengan A dikali X. Terus, karena X per T adalah kecepatan, maka kita ganti dengan V. Maka, selain dengan mengukur volume air di setiap detiknya, kalian juga dapat mengukur debit dengan mengukur luas permukaan keran dan aliran airnya, atau Q sama dengan A dikali V. Ada yang pernah main selang atau mencet-mencet ujung selang buat bikin airnya lebih mancar? Nah, di situ kita tahu bahwa kalau luas penampang diperkecil, maka kecepatan air akan lebih besar. Maka secara matematis dapat ditulis bahwa A1V1 sama dengan A2V2. Jadi, saat
luas permukaan atau A-nya besar, maka kecepatannya atau V-nya kecil. Begitu pula sebaliknya, sehingga hasil kali dari dua ruas tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Dan itulah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Despite of perjalanan hidupnya yang begitu dramatis, mulai dari diusir dari rumah, dijauhin, bahkan diaku karyanya sama bapak sendiri, Daniel Bernoulli sukses dan berhasil menemukan hal besar tentang aliran fluida. Pada awalnya, Bernoulli penasaran dengan hubungan antara tekanan darah dan kecepatan alirannya. Dia membuat model menggunakan pipa dengan fluida di dalamnya, dan dari percobaan itu dia menyadari bahwa makin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada dinding pipa, dan berlaku juga sebaliknya. Dan itu dia tuliskan dalam persamaan Bernoulli, tekanan ditambah setengah kali massa jenis kali kecepatan kuadrat ditambah massa jenis kali percepatan gravitasi kali H, nilainya adalah selalu konstan. Oke, kelihatannya agak panjang banget ya. Padahal kalau kita cermati, pelajaran ini telah kita pelajari di waktu SMP. Bernoulli mendapatkan persamaan ini didasarkan pada konsep bahwa energi di fluida yang mengalir itu konstan. Jadi selama fluida mengalir dalam pipa, energi yang dimilikinya tidak akan bertambah maupun berkurang. Energi pada fluida yang dinyatakan Bernoulli ada 3 jenis, yaitu 1. Energi yang berkaitan dengan tekanan atau W sama dengan P kali V. 2. Energi yang berkaitan dengan gerak benda, yaitu energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. 3. Energi yang berkaitan dengan perbedaan ketinggian, yaitu energi potensial sama dengan massa percepatan gravitasi kali ketinggian. For your information, menghitung sesuatu yang berhubungan dengan fluida akan lebih mudah ketika kita menggunakan massa jenis dibandingkan massa. Jika kita bagi persamaan ini dengan volume, maka hasilnya akan seperti dengan persamaan Bernoulli tadi. Energi total pada setiap titik di aliran fluida itu tetap sama. Jadi, jika salah satu bentuk energi ini berkurang, maka energi lain secara otomatis akan menjadi lebih besar karena total energinya selalu konstan. Coba perhatikan pipa ini, kedua titik memiliki ketinggian yang sama, maka energi potensial per unit volume di kedua rumus bisa kita coret. Terus, berdasarkan prinsip kontinuitas di atas, titik pertama memiliki kecepatan lebih rendah daripada titik kedua. Otomatis, tekanan dan alirannya bakalan tinggi agar total kedua ruas tersebut tetap sama. Nah, ini maksud pernyataan Bernoulli tadi. Semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada dinding pipa, dan berlaku juga sebaliknya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang fluida. Ulang terus ya videonya agar lebih memahami tentang materi fluida. Terima kasih untuk kalian telah menonton video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.